Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kali ini saya Dio Seta nggak sendiri loh. Kedatangan satu teman spesial namanya Mas Restu Wiratmaja. Halo Mas Restu. Halo Mas Dio, gimana Aduh. kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Kemarin katanya ikutan gala premier? Iya, Iya, wah hebat banget. Saya iri loh. Dio juga. Oh iya. Agak di sesi kali ini kita khusus banget dapat tempat khusus juga untuk bikin konten ini juga. Kita akan sedikit ngebahas-bahas, ngobrol-ngobrol tentang gimana sih keseruan kemarin kita gala premier, dan sedikit bocoran mungkin buat kalian yang tentang yang pengen nonton, biar kalian semakin tertarik, biar kalian semakin apa namanya Excited ya? excited. Gimana sih serunya kemarin? Wah pokoknya gila seru. Mungkin gini ya, apa namanya, kita nonton jam berapa kemarin ya? Kemarin itu masuk jam 18.20. 18.20 ya, 18.20, dan aku senangnya itu kita disambut sama gamelan ya. Wah, itu vibes-nya kerasa banget. Kita berasa masuk ke bioskop, tapi suasananya kayak suasana di hutan di desa penari itu ya. Bener banget. Nah, dari kemarin kita datang pun itu kita juga disambut sama gamelan ya. Gamelan. Dan pada saat sebelum kita mulai nonton, gak cuma gamelan, ada penari juga. Bener. Itu yang membuat kita kayak mikir, oh ini kita lagi di bioskop atau di mana ini? Tapi ya packagingnya mereka untuk menyajikan sebuah gala premier sih oke sih. Oke. Dan kita kebagian jam 6:30. Jadi kita masuk jam segitu ya. Ramenya minta ampun, sampai mau beli makan aja kita Susah banget. gitu. Dan aku senangnya apa? Bisa ketemu dari teman-teman dari fanbase Simple Man. Bener banget. Gitu. Dan ternyata sebagian dari mereka juga pembaca kita. Bener. Gitu. Bener. Nah itu ya, wah mantap. Terus sama kita masuk dan sempat ketemu Mas Simple Man sebentar ya. Iya. Udah nggak penasaran sama Mas Simple Man? Gila banget sih. Keren banget. Mas Simple Man itu bener-bener humble banget. Kalau kalian tahu itu, kita menurut aku ya, pribadi aku sendiri yang masih tergolong muda itu, kalau ketika ketemu, oh ini Mas Wiratmaja, oh ternyata dia tuh humble banget gitu. Gila. Sesuai ekspektasi kita tentang Mas Simple Man ya. Iya, benar-benar. Cuman bedanya lebih muda dari yang kita bayangkan ya. Benar. Iya. Pertama juga waktu aku ngobrol di Space, ngobrol di mana, aku pikir wah Mas Simple Man nih udah baik, bijak gitu kan, kirain udah berumur atau gimana sesuai dengan profil fotonya yang diambil dari karakter apa gitu, kalau aku lupa. Nah, tapi ternyata di balik itu wah, baik banget. Gitu. Nah, abis itu mungkin kita langsung lanjut ke kita ceritain tentang filmnya aja ya. Benar. Jadi tentang film KKN Desa Penari ini sendiri kan udah mundur selama beberapa kali ya, 2 kali mundur ya. Dan kali ini akhirnya muncul, dan nanti kalian bisa nonton di studio di bioskop tanggal 30 April 2022. Jadi mau nonton pas bulan puasa atau pas sebelum lebaran boleh, atau mau nonton setelah lebaran boleh gitu. Dan rencananya kalau jadi kita mau bikin nonton bareng ya. Iya, rencana kita mau nonton bareng, dan ini kayaknya excited banget ya. Ngajak teman-teman yang lain juga gitu. Betul. Kita pengen, sebenarnya karena kita penasaran pengen lihat reaksi kalian saat kalian nonton film ini sih. Gitu. Pertama kali kita masuk ya, kita disambut dengan suara sinden dan gamelan. Itu aku juga sampai sempat mikir gitu pas duduk. Aku sempat ngobrol sama Mas Wahid juga kayak gitu. Mas ngerasa gak sih kita tuh baru duduk aja udah ngerasa merindingnya banget gitu. Teng suara itu, gamelannya vibesnya bener-bener kerasa banget gitu. Tuh, jadi layar pertama itu sambil menunggu itu kita disajikan video, bukan video pendek, maksudnya ada semacam kayak buffer ya, kayak kalau misalnya di game loading page-nya lah, itu ada dengan suara gamelan dan gambar penari. Iya, kayak kidung gitu ya Mas. Sinden gitu nyanyi, gamelan, diakhiri dengan suara perempuan ketawa. Itu yang bikin orang-orang langsung gearnya dapet gitu, gitu ya. Dan kita dengerin itu selama setengah jam. Gila. Gimana gak terngiang-ngiang sampai sekarang? Itu. Tapi pada saat studio sudah penuh, langsung mulai kan ya. Benar. Yang kita tunggu-tunggu, aduh, nggak pakai iklan, ya kan? Langsung. Biasanya kalau misalnya kita nonton apa-apa kan, nonton bioskop biasa kan ada iklan kan, gala premier gitu loh. Okay. Beda. Sambung dikit boleh lah ya. Itu. Nah, abis itu kita masuk ke pertama. Apa yang ada scene pertama yang diingat sama Mas Restu di situ? Yang aku ingat itu ketika Mbak Nur itu datang ya. Pas Mbak Nur datang,
dan dia itu ngelihat ke kakek-kakek. Nah, aku tuh pas di situ udah mikir nih, kakek-kakeknya itu kan kayak mungkin ya membuat kayak pertanda atau apa gitu, sehingga kayak aku mikirnya, oh lah, ternyata kedatangan mereka juga tuh udah jadi pertanda gitu. Betul. Jadi sesuai sama di bukunya. Scene pertama itu menunjukkan pada saat Nur meminta izin kepada Pak Prabu baru datangnya sama Ayu kan. Cuman yang agak sedikit beda kalau misalnya di buku itu kan ada scene di mana mereka masih di kampus kan, tentang si Ayu ngerayu untuk supaya si Nur ngajak si Bima gitu kan. Nah, di sini dia langsung ke situ. Tapi kenapa? Aku cocok sih scene yang di kampus gak dipakai. Kenapa? Karena jadi kepanjangan, takutnya ngilangin scene-scene pentingnya ya. Terus juga nanti agak kontradiktif ya Mas. Itu. Nah, terus dari situ setelah izin itu langsung kepotong sedikit sama film by Manoj Punjabi ya. Iya, Manoj Punjabi. Itu. Nah, lanjut pada saat mereka kumpul semua di depan desa dan lanjut di ini apa namanya pada naik ojek ya. Iya. Aku suka pengambilan kameranya tuh. Bener, itu vibesnya keren banget ya. Itu ngeteknya itu loh, aduh smooth banget gila. Buat yang kameramen drone-nya jempol buat kalian. Kita selain dimanjakan dengan kondisinya, kita juga kayak melihat suasananya itu masih bener-bener asri gitu. Aku sebelum di sini ya, sebelum nonton film, aku kan pernah main ke sini ketemu sama Mas Simpleman dan nanya itu pengambilannya di lokasi yang sama persis atau lokasi yang itu sebenarnya. Benar. Katanya bukan di lokasi sebenarnya, tapi dicari yang mirip-mirip sama persis. Oh. Itu. Makanya vibes-nya dapat kan. Pada saat ojek-ojek itu jalan, aku paling suka scene yang jembatan. Nah, itu posisi kita tuh kayak dimanjakan banget dengan kanan kiri yang hutan gitu. Terus juga bentukan jembatan itu bener-bener itu banget ya kalian. Artistik banget ya. Artistik banget itu. Apa namanya? Klasik. Apa bilang bahasa ininya? Pokoknya keren lah. Gitu. Istilahnya dari pas adegan masuk ke dalam desanya pun juga oke. Dan gapura kecil desanya itu juga. Benar. Pertama dipikir bakal pakai gapura gede, cuman untuk kalau gapura gede pasti kurang menggambarkan keterpencilan desa itu. Benar, ya. Iya, benar. Gapura kecil tuh jadi ikonik banget di situ. Ya 2 kali 3 kali muncul di situ lah. Gitu. Setelah itu baru saat masuk ke desa itu muncullah judul KKN Desa Penari. Ini ya kita tunggu-tunggu sih. 2 tahun bayangin deh. 2 tahun bayangin. Aduh. Itu salah satu apa namanya cerita yang memotivasi saya buat nulis di sini. Bener juga. Itu kayak buat bener-bener suntikan bagi kita untuk oh alah ini aja nih bisa membuat karya horor semakin melejit gitu. Betul. Nah, setelah scene itu, setelah masuk ke desa, Masters tuh tertarik dengan scene apa lagi? Aku tertarik waktu pas mungkin ya ini ada obrolan sih terkait dengan tata krama. Itu aku suka banget di situ karena saat kebetulan ada beberapa percakapan yang berkaitan dengan tata krama, aku tuh langsung mikir, oh iya bener juga ya, di tempat dimanapun kita berada, tata krama itu sangat dijunjung tinggi gitu. Itu aku suka banget. Jadi nilai edukasinya itu bener-bener resep. Itu yang aku suka sih. Nah, sebenarnya menurutku orang paling sakti di situ siapa, tau nggak? Siapa? Si Wahyu. Bener, kalau misalnya di Jawa tuh ada istilah idu geni kan. Ngomong apa aja kejadian kan. Bener. Tapi dia tiap ngomong yang jelek-jelek kejadian. Iya. Jadi sakti kan? Iya, tapi saktinya jangan jelek. Iya. Itu loh. Jadi emang dari masa tata krama tadi bukan soal mengenai promonya pada saat masuk ke desa itu, tapi juga pada saat si Wahyu ini ngomong-ngomong hal yang kurang baik ya. Bener itu. Yang akhirnya ternyata ya berimbas ya kepada yang lainnya juga. Tapi kok dia selamat ya? Ya itu dia. Padahal bukan kameramen ya. Aturan mah yang sering kayak gitu yang kena banyak celakanya, tapi dia selamat. Iya. Ini salah satu little plot twist. Iya benar. Ini aku suka dari film ini karena bener-bener plot twist banget gitu. Nah, terus apa namanya? Kita nggak bisa bilang plot twist sih sebenarnya, karena aku sih udah baca sampai habis kan. Benar. Dan istilahnya kalau misalnya kalian mencari sesuatu yang kalian tertarik dengan bukunya, ya film ini menggambarkan hampir 90% kejadiannya yang kita harapkan lah. Benar. Gitu. Nah, terus itu kan scene di awal ya. Nah, mulai muncullah hantu-hantunya. Nah.
Enggak, ini yang aku sendiri itu kan aku waktu pas di film mulai itu aku memposisikan diri sebagai Nur loh Mas. Oh, sebagai Nur. Iya, aku memposisikan diri sebagai Nur. Kalau Hmm. misalkan tiap ke tempat daerah atau manapun, aku tuh ngerasa kok apa yang dirasain sama Nur tuh sama yang dirasain aku juga, dan ternyata wah bener, segala sesuatu yang berada di sekitarannya itu ternyata udah menyambut. Oh, benar, benar, benar. Nah, tapi aku sukanya di sini apa? Kenapa? Aku benci jump scare. Aku benci jump scare. Apalagi kalau jump scare-nya emang hantunya beneran serem, itu oke lah. Oke. Gitu kan. Nah, tapi di film Kakek Desa Penari ini jump scare-nya nggak terlalu banyak dan jump scare-nya beralasan gitu. Jadi sesuatu yang akan kita kira bakal jump scare ternyata enggak, dan itu masuk ke dalam alur cerita. Nah itu yang bikin kita itu wah ini dapat gitu. Nggak ada kaget sia-sia lah. Gitu. Bener-bener. Kan banyak kan film-film horor lama kan kaget, tapi ya ampun cuma ngagetin doang, kagak ada ininya bener. gitu. Jadi kayak udah ditebak dan itu bener tebakannya. Tapi kalau ini kayak Wah ini jump scare nih. Oh enggak. kita padahal udah mikir kayak gitu. Nah, terus kan ini ya apa namanya, masuk ke dalam alur cerita mengenai si Nur dan mengenai si Widya gitu kan. Terus si Nur ngerasa ada yang ngikutin, dikasih kopi hitam. Nah, aku selalu suka di sini kopi hitam itu digunakan sebagai parameter apakah dia ketempelan atau enggak, karena katanya di cerita itu penunggu sana atau leluhur mereka itu menyukai kopi hitam. Itu jadi buat kalian penyuka kopi hitam, jangan-jangan kalian ini suka. tapi ini bener banget loh Mas, kalau kita kaitkan ini dengan ya adat yang kita sekitaran kita itu memang kopi hitam itu dipergunakan untuk parameter itu sendiri. Di desaku sendiri juga kalau ada hal-hal yang berkaitan seperti itu, kopi hitam yang pertama. Baik dia ini ketempelan, kesurupan atau apa, nanti akan ada komunikasi antara si penunggu dengan gitu. Istilah gini ya, kalau misalnya di Indonesia kita mau ngobrol sama orang, yuk ngopi yuk. Yeah. Nah, ngobrol kita. Ngobrol. Sama setan juga, yuk ngopi yuk. Tapi beda ya. Kopinya hitam. Kopinya hitam. Berarti teman kita kalau misalkan ada yang minta kopi hitam berarti hati-hati. Aduh. Tanpa gula ya Mas. Tanpa gula. Ngomongin tanpa gula ya Mas, jangan ala Susana dong. Tanpa gula ya Mas. Katanya 10 tusuk ya Mas. Oke lanjut. Tapi selain kopi hitam tadi juga ada satu, kalau aku sering nyebutnya itu adalah katalis ya. Iya benar. Katalis adalah benda-benda dari alam yang dimanfaatkan manusia yang berhubungan untuk hal-hal gaib seperti itu. Benar. Katalis itu ada yang bisa digunakan untuk pemanggil, bisa digunakan untuk mengusir, bisa digunakan untuk mencegah ya kan. Iya. Kalau pemanggil tuh misalnya kan kemenyan, kembang tujuh rupa. Untuk mencegah atau menjauhkan itu ada bangle, ada kunir. Benar. Gitu kan. Nah, apa namanya? Di situ emang kepake banget. Emang itu kan warisan leluhur kita ya. Benar. Jadi sebenarnya sebelum manusia kenal agama, sebelum manusia apa namanya kenal informasi medis gitu kan ya. Dulu tuh mereka mengusir makhluk-makhluk gaib, terus menjauhkan diri makhluk gaib itu dengan menggunakan katalis. Gitu. Jadi istilahnya Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan di alam. Ya, dan itu kayaknya lebih ampuh ya Mas ya. Itu soalnya kalau misalnya kita menggunakan agama, tergantung dari sebesar apa imanmu. Benar kan? Itu keyakinan yang paling penting gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian awam dan nggak ngerti apa soal doa ini ayat kursi aja nggak apa gitu kan ya. Nah itu apa namanya, cara paling mudah adalah menggunakan katalis dari alam itu sendiri. Itu nanti mungkin kapan-kapan kita bahas seksi soal katalis ya. Karena udah mulai banyak yang kenal juga kan. Ya udah. Tuh. Terus dari situ sesi itu tadi pertama kita ngeliat setannya genderuwo ya. Bener. Sosoknya genderuwo. Awal ya, tapi pas muncul tangannya itu sih aku kurang merinding sih. Tapi pada saat si Nur ngeliat zeng gitu kan. Nah, itu yang posisinya itu berada di kegelapan hutan, dan aku ngeliat tuh wah ini dapat banget sih feelnya gitu. Nah abis muncul dari scene genderuwo itu, aku suka dengan scene pada saat si apa namanya kakek Mbah Buyut, kan dipanggil Mbah Buyut ya. Mbah Buyut itu kan ngomong ke si Nur, apa namanya, kamu kesini tuh ada yang jagain. Itu tuh kayak kita seolah-olah tuh apa ya, dikasih pesan untuk datang ke sesuatu dan ternyata ada bentrokan di antara keduanya. Gitu. Jadi kan kalian tahu lah sini itu kalau misalkan baca bukunya ya. Nah itu adalah scene dimana si Mbah Buyut memberitahu ke Nur bahwa ada yang ngejagain dia. Gitu kan. Dan sosok yang ngejagain itu apa?
Dan aku tuh ngerasa bener mas, ini nih kayak ngerasa aku tuh percaya banget sama hal yang seperti ini. Karena apa? Karena kalau misalkan ada seseorang yang berada di suatu tempat dan dia ini bentrokan, itu yang paham akan semacam ini tuh dia langsung bilang kamu ada yang jagain, dan itu nanti akan terjadi bentrokan di antara dirinya dan juga penunggu di sekitar. Betul betul betul. Nah, aku suka scene itu tuh pada saat si Nur geser, set, Langsung ngobrol, langsung muncul, itu tuh merinding banget. langsung muncul nenek-nenek tua penjaganya Nurnya itu. Sumpah, scene itu keren, scene itu keren. Itu tuh seolah-olah kayak apa ya, kita sendiri tuh nggak pernah membayangkan itu akan ada scene itu. Jadi cuman ada yang jagain kamu, udah mereka pamit, terus tiba-tiba zeng, langsung kelihatan gitu. Jadi langsung ditampakkan, langsung digambarkan. Dan bayangannya, gambar wujud nenek itu lebih keren daripada yang aku bayangin di buku sih. Oh gitu mas, Lebih keren, lebih ini loh istilahnya, lebih dapat feel-nya ya. lebih dapat itu. Dan di apa namanya, di situ kan diceritakan bahwa apa namanya, si Mbah belum tahu namanya. Itu kan si nenek-nenek itu apa namanya, ngejagain si Nur, entah dia ikut dari zaman, dia ikut sama dia dari lama kan itu. Nah itu disebutnya dengan kodam juga ya sebenarnya. Bener, kodamnya si Nur itu, kodam leluhur ya berarti ya mas? kodam leluhur gitu. Orang dia bilang ojo wani-wani nyelah kakek cucuku gitu kan. Wah itu keren banget sih. Gitu. Nah abis itu kan masuk ke scene-nya Widya, scene-nya Nur yang lagi mandi kan. Nah mungkin itu scene favoritnya Restu kan. Tapi nggak tahu ya nanti kalau misalnya kan nanti di bioskop ada 2 versi tuh, yang cut dan uncut kan. Jadi emang yang uncut itu yang full, yang nggak disensor, sama yang cut itu yang disensor gitu. Jadi kalau misalnya kalian di bawah umur yang dianjurkan, ya mending kalian nonton yang kalian dapat angkat gitu ya. Karena emang ada adegan-adegan yang sedikit vulgar sih, walaupun masih dalam batas toleransi gitu. Terus nah di situ di adegan mandi itu juga adegan yang ikonik banget itu. Nah, saat dimana si Nurnya itu masuk kan, dan dia merasakan ada sesuatu hal yang hadir, dan dia mau mandi, dan ternyata itulah sosok yang ngikutin dia. Nah mas, aku sempat berpikiran ketika konflik utamanya itu antara si Nur sama si itu awalnya, tapi ternyata berkepanjangan. Nah jadi sebenarnya ada 2 villain di sini. Ada 2 villain. Pertama adalah si Genderuwo, yang kedua si Dawuh. Dawuh itu bukan nama, itu adalah gelar. Iya gelar. Itu kan. Nah, pokoknya scene-nya di itu ikonik. Nah, pokoknya kalian harus nonton. Kalau bisa diceritain lagi, nggak ini. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau cerita, tahu cerita juga udah bisa baca di mana-mana kan. Benar. Kan? Gitu. Tapi kita cuma kasih tahu seberapa serunya scene itu aja. Penggambaran se-excited apa kita didatang jauh-jauh langsung, wah ternyata terbayarkan. Selama 2 tahun itu yang mungkin ketika perjalanan film ini mau ditayangkan head speed ya, aku sering banget lihat head speednya, tapi ternyata wah ini yang head speed nih siap-siap aja. Ini bakal bener-bener membuat kita yang penasaran tuh, wah gila sih, keren banget. Oh iya, di scene mandi itu ada jump scare. Cuman jump scare-nya keren. Jadi pada saat si Nur ngintip dari lubang pas mau balik gitu kan, nah muncul jump scare, tapi bukan jump scare hantu biasa. Oh gak keren, pokoknya nonton sendiri deh. Ini dia ditunggu-tunggu jump scare yang mengira kita itu gak jump scare, ternyata jump scare. Kampret, adegan sensual gitu loh. Gitu. Terus habis adegan mandi, terus adegan mana lagi yang Mas Restu kira-kira membekas? Yang membekas banget itu ketika si Nurnya itu kesurupan. Oh, itu membekas banget. Iya. Itu. Ada lagi mas, itu yang kesurupan simbahnya, yang lagi sama Widya, itu membekas banget. Yang mana nih? Kan dia kesurupan berkali-kali tuh. Itu waktu pas lagi sholat. Kena itu loh. Pas langsung ada posisi di mana Widyanya itu sampai nangis. Oh, bukan kesurupan. Yang dia lagi sholat, kok tiba-tiba ada di dapur itu bukan? Bukan. Ada lagi. Oh, lupa. Yang ketika matanya Widyanya sampai berubah. Oh, yang udah agak jauh itu, yang ngomong ke si Widyanya. Itu keren. Aku keren banget itu karena penggambarannya itu langsung dari si sosok yang menjaga Nurnya untuk mengatakan hal langsung gitu. Jadi sebenarnya tuh kalaupun itu nggak bakal dilakuin secara mendalam, nggak bakal akan terjadi kejadian seperti itu. Betul. Dan aku sukanya juga di sini itu juga
di sosok pertama yang pakai mukena itu adalah nenek-nenek. Benar. Tapi pada semakin berikutnya digambarkan dengan wujud si Nurnya balik lagi, tapi dengan yang matanya Iya, wajah. yang agak half ya, setengah nenek, setengah dia gitu. Wah, itu sumpah keren. Bener kata Restu. Itu membekas banget, aku sampai kepikiran, wah ternyata ini loh yang aku cari-cari tuh, dimana ini sebenarnya bisa diselamatkan, namun karena memang udah terlalu jauh ya sudah. Dan kata-kata si Kodam yang berada di Nur tuh semuanya bener, tak kena semua gitu. Benar. Dan oh ya, satu lagi, kalau misalnya di buku kan dipisah mengenai apa, ini dari sudut pandang Nur, dari sudut pandang Widya, dan ini digabung, tapi jadinya smooth. Iya benar. Aku wah ini digabung nih sudut pandang dua orang ini nih, ternyata smooth gitu. Dan itu berhasil. Nah, yang menurut kita itu dua pandangan ini gimana caranya merangkainya gitu ya, yang sekiranya bisa lurus gitu sesuai dengan alur filmnya, ternyata ini jadi banget keren. Awalnya agak mikir wah ini bakal cringe nih pada adegan yang si Widya kesurupan penari, ya pas lagi itu apa namanya, si Nur masukin selendangnya ke dalam tas gitu kan, tuh ya ojo melo-melo gitu kan. Tapi ternyata keren juga sih. Ini pokoknya kalian nonton aja deh, soalnya aku sendiri selama dalam perfilman horor ya, mungkin untuk pertama sih aku masih ratingin kayak Pabdi Setan itu oke lah. Tapi ini oke laginya itu karena satu, mengaitkan kultur. Ya, yang kedua terhadap sesuatu hal yang mungkin menurut kita ini udah umum, tapi orang-orang tuh belum pada tahu, Mas. Contohnya kayak masalah perkodaman. Itu orang-orang tahu kodam, tapi sebenarnya kodam itu seperti apa mereka belum tahu. Dan di sini nggak ada sebutan kata-kata kodam sama sekali ya. Nggak ada. Tapi menurut Mas itu salah satu contoh. Iya, itu kodam leluhur ya. Terus selain itu nilai edukasinya per tiap ada. Jadi nilai edukasinya nggak ketika udah jump scare, konflik, ending, baru edukasi. Enggak, ini jadi per tiap ada. Oh, satu lagi. Aku tuh scene yang agak aku suka tuh di buku adalah pada saat si Widya sama si Anton sama si Wahyu masuk ke desa gaib. Ini dia. Dan ketemu si Dawu. Itu. Waktu dari kota balik ke desa, motornya mogok gitu kan. Nah, ini idu geninya ini. Dia ngomong enggak nih. Ngomong enggak, benar itu dia. Ya, itu Wahyu ya. Wahyu. Itu kan. Nah, terus akhirnya mereka selama motornya benerin, mereka di ada hajatan kan. Bener. Waduh, ngeliat penarinya juga bikin mata melek tuh dari ngantuk gitu. Itu kan. Dan itu tuh sebenarnya sudah disadari ya, Mas, oleh Widya sendiri ya. Widya udah sadar. Cuman kan kalau kayak gitu kan kita pamali nggak boleh ngomong kan. Iya benar. Pada saat ada setan di sebelahmu, terus ada temanmu di samping, kamu nggak boleh ngomong. Bawa pergi dulu, baru ngomong. Iya. Dan itu ketika sudah menari tak dan katanya aku mau pulang, motornya sudah dibenarkan, udah benar di motornya. Nah, itu jam sekian tapi enggak. Tapi menurut aku tuh motor wes dibenarkan. Kakeknya. Tapi itu loh enggak ada jump scare-nya tuh menurut aku ya. Jump scare-nya itu enggak seperti enggak, cuman deng gitu doang. Itu doang, tapi itu kerasa banget. Kerasanya tuh seperti kita seolah-olah berada di lokasinya langsung, Mas. Nonton hajatannya langsung, dan kita ngelihat mereka, ekspresi mereka ketika kita meninggalkan. Itu aku sih yang paling salah satu bikin merinding tuh itu. Si Wahyu nggak sadar, si Widya sadar. Nah, pada saat mereka mau pergi itu, tiba-tiba hajatannya berhenti, diam semua dan mereka ngeliatin itu kan. Si Wahyu dengan nyantai, wah, wih, bentenan, wis iso. Ngomongnya santai, tapi si Widya ngelihatnya semuanya meninggalkan dia itu kan. Itu scene, apalagi pada saat balik scene kepala monyetnya itu, wah. Sebenarnya banyak banget scene yang menurut aku itu istimewa banget, dan itu tuh terkait dengan hal film Kakak Desa Penari itu tuh out of the box banget. Betul. Pertama kayak yang menurut aku ya secara pribadi melihat dimana scene ketika si Ayu akan dijadikan daun selanjutnya, aku sempet nangis. Sumpah aku sempet nangis jujur. Karena belum baca ceritanya ya? Satu, belum baca ceritanya, kan aku ngedengerin dari podcast. Oh iya. Ngedengerin dari podcast, dan itu aku sempet nangisnya tuh kayak, oh iya ternyata feel-nya sampai kena ke hati gitu. Jadi sebenarnya yang dipengen dijadiin dawuh itu adalah si Widya. Karena dia pemilik getih anget ya. Ya, getih anget. Kalau misalnya di daerahku itu sama narasumberku disebutnya Petromax. Serius Petromax, karena kayak
kayak Petromax yang di tengah kegelapan, dia bakal dikelilingi laron. Dirubungi ya. Laron. Oh iya, dikelilingi. Jadi getih hangat kalau misalnya di di situ ya sama kasusnya. Jadi setan-setan akan suka dengan itu, darahnya terlihat manis gitu di depan. Iya, aku sendiri sampai ketika saat dimana awalnya Ayunya menari dia dengan senyum, tapi udah lama-lama kemudian dia nangis. Nah, Itu kena banget ya Mas. oh ya, kalau aku ada satu scene yang boleh aku kurangi nilainya. Ada saat si dukun Mbah Buyut itu menceritakan ke Nur sama Widya mengenai kejadian itu. Mbak Badarawi itu sekarang temanmu itu sudah menjadi bagian dari sini, sudah jadi dawuh yang berikutnya. Dia harus Dan dia mencari akan menarik sejengkal demi sejengkal. sejengkal hutan ini gitu kan. Itu posisinya kurang enak sih menurutku. Itu kalau misalnya bisa ada satu nilai yang aku kasih kurang dikit ya, tapi masih tertoleransi lah. Apalagi saat scene Mbah Buyut mau nyelamatin si Widya. Ini nih yang rapi banget. Bukan rapi ya, apa namanya? Scene itu nggak ada diceritakan dalam. Oh, nggak ada. Nggak ada scene pada saat itu. Di scene pada perubahan si Mbah Buyut berubah jadi anjing hitam itu nggak ada. Dan di sini disajikan udah kayak superhero berubah jadi itu, benar. tapi dengan kearifan lokal, dengan lokalnya itu loh. anjir begini gitu kan. Keren. Sama scene klimaksnya pada saat si Ayu nari, dan Ayu narinya nggak asal-asalan itu. Iya, benar, itu tertata banget ya Mas ya. Tertata banget. Ya. Gitu. Sama scene yang di kolam yang yang itu ya, sosok gitu loh. yang pas lagi buka baju. Aduh. Cuman aku agak kurang girunya itu ketika si Widya itu ngelihat langsung sosoknya, dan di belakangnya Bima itu ada si Badarawi itu. Itu menurut aku emang lah wajar ya. Jadi artistik dari make upnya itu kurang. Tapi itu udah dapet banget sih. Seandainya aja wajah si Badarawinya nggak diubah jadi ular, mungkin juga udah cukup ya. Udah cukup karena udah menggambarkan Badarawi yang nggak usah terlalu gimana udah dapet. Senyumnya aja sebenarnya udah serem pada saat itu. Seriusan. Itu ngebangun momen membuat senyumnya si Badarawi serem tuh udah berhasil. Jadi pada saat seandainya itu bukan wajah ular ya, wajahnya Badarawi, dia senyum aja ke si Widya, itu juga udah bikin merinding pasti. Terus juga dari tata bicara ngomongnya itu yang bener-bener membuat kita tuh kayak truk merinding banget loh Mas. Betul. Itu. Tapi overall kalau misalnya kita ngelihat adegan-adegan sensualnya oke sih ya. Itu bonus Mas. Udah buka puasa loh. Iya, itu mungkin alasannya kenapa diputarnya di atas jam buka puasa supaya nggak jadi batal. Benar. Itu ya istilahnya menggambarkan lah. Secara menghormati juga nih. Ya perfilman ini di bulan puasa menghormati banget. Kita nggak mau banyak bahas soal scene klimaksnya ya. Kalian harus nonton sendiri. Yang penting itu sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan gambaran kita. Dan tadi scene serunya juga udah kita ceritain ke kalian juga, gitu. Dan jangan lupa sebenarnya bukan epilog ya. Kalau epilog ya benar epilog, tapi kan bukan after credit ya. Yang soal ketemu Sinur ketemu sama Kiai, dan Kiai itu jelasin siapa sih nenek itu sebenarnya. Benar. Dan ternyata dia adalah kodam leluhurnya. Dia nggak ngomong kodam juga sih, dia udah ngikutin kamu dari lama gitu kan. Cuman kita Mbah udah nyuruh Kiainya itu udah nyuruh pergi, cuman dia nggak mau karena dia janji akan melindungi Sinur kan. Dan dia sudah menepati janjinya. Wah, itu kata-kata itu kena banget sih. Bener. Dan terakhir scene-nya itu si nenek itu muncul lagi. Itu loh. Ada dua hero. Iya. Hero-nya itu satu si Mbah Buyut sama Mbah Dok kalau menurutku kan. Iya, baru berarti gitu ya. Mbah Dok nenek-nenek itu. Ya, pokoknya keren deh. Tapi momen pertemuan antara Mbah Buyut dan Mbah Dok itu yang menurutku epic banget. Epic banget. Ini pertemuannya walaupun cuma sekilas, tapi tatap-tatapan dan cara mereka bicara itu seolah-olah menggambarkan banget. Benar. Itu. Oke, paling segitu dulu yang kita bocorin ya. Iya, benar. 1 sampai 10 berapa? Aku rate ya 9,5 ini. Aku mau ngasih rate 9,5, cuman aku masih terpaku sama Perempuan Tanah Jahanam. Aku nonton itu enggak ketinggalan. Aku kasih rate 9 karena di atasnya itu masih ada sedikit 9,1 9,2 lah ya untuk Perempuan Tanah Jahanam ya. Itu. Nah, tapi overall ini worth it, wajib kalian tonton, dan kalau misalkan kalian nonton jamin bakal nyesel ya. Iya, jadi kalian jangan kayak head speech doang gitu. Kalian wajib nonton dong. Ini maksudnya ini biar kalian tahu yang menurut kalian itu ditunggu-tunggu ternyata ekspektasinya sesuai. Betul. Ya sama Pengabdi Setan
bagus ini sih menurut gue ya. Iya, Bagus ini karena aku kan salah satu cerita aku juga membahas tentang kearifan lokal, budaya benar. segala macam kan, dan ini ngebawa itu juga. Selain film selain cerita horor, cerita ini juga membawa pelajaran, membawa Benar. edukasi mengenai Edukasinya. budaya, mengenai tata krama. Benar. Dan satu lagi, film ini berhasil ngebawa kita masuk ke dalam dunianya, universe-nya Simple Man ini. Kita yang di persen super berat banget. Bener, jadi kayak ngerasa masuk ke dalam kota yang tidak ada listrik. Bener. Kita kayak berasa tinggal di satu rumah yang cuman pakai lampu, lampu minyak gitu kan. Terus scene kabut-kabutnya, color gradingnya juga oke banget itu. Wah, gila. Jadi berasa kayak nggak dibuat-buat. Nah, Gitu. vibes-nya kerasa banget. Saya terasa, dan backsoundnya juga nggak lebay. Itu oke sih. Itu ya berarti di atas 9 masuknya nilai A lah ya. Bagus, Mantap. maksudnya ini sesuai dengan ekspektasi kita. Maksudnya kita juga jauh-jauh itu, wah ternyata filmnya juga keren banget. Kita nih jauh-jauh dari Jawa Tengah, ada yang dari Jogja ke Solo, Solo jemput ke Pemalang jemput ke Purwakarta sampai ke Jakarta, tidak kecewa. Intinya itu sih. Keren. Kalau tadi total score, scene favorit? scene favorit ketika Mbak Dos sama Mbah Buyut ketemu. Oke, aku juga setuju sih. Scene favorit kedua pada saat si yang yang scene yang nggak muncul di cerita itu, yang Mbah Buyut jadi anjing itu sih. Itu mungkin pro kontra ya, ada yang setuju ada yang enggak, tapi menurutku itu tambahan yang oke sih. Keren. Walaupun banyak scene favorit lainnya sebenarnya. Iya. Itu ya. Hampir ya. Hampir baik. Oke lah. Oke, paling gitu sekian dulu, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa nonton filmnya nanti tanggal berapa Mas Restu? Tanggal 30 April 2022 di bioskop kesayangan kalian masing-masing ya. Oke, terima kasih. Dadah.